Halo guys, kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik, yaitu hubungan antara Singapura dan Israel yang ternyata memiliki sejarah panjang dan penuh intrik. Siapa sangka, negara kecil di Asia Tenggara ini diam-diam ingin Israel menang perang. Kalau kalian penasaran, bagaimana kisahnya? Apa alasannya? Tonton terus videonya, jangan di-skip. Tahun 1967, di Timur Tengah, api perang berkobar. Selama 6 hari yang penuh ledakan dan darah, Israel berperang habis-habisan melawan Mesir, Yordania, dan Suriah, 3 negara Arab yang bersumpah akan menghapus Israel dari peta dunia. Namun jauh di Asia Tenggara, di sebuah pulau kecil yang baru saja merdeka, para pemimpin Singapura mengamati dengan tegang. Mereka bukan sekadar penonton. Mereka memiliki harapan yang besar atas hasil perang ini. Mereka butuh Israel untuk menang. Tapi bagaimana mungkin perang yang terjadi ribuan kilometer jauhnya bisa menentukan hidup atau matinya Singapura? Mari kita kembali ke tahun 1965, tahun ketika Singapura nyaris hilang. 2 tahun sebelum Perang 6 Hari, Singapura mengalami pukulan telak. Diusir dari Federasi Malaysia, negara kecil ini mendadak menjadi bangsa yang tanpa perlindungan, tanpa sekutu, dan tanpa harapan. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Di selatan, Indonesia di bawah Presiden Soekarno tengah berada dalam puncak konfrontasi, sebuah kampanye militer agresif terhadap Malaysia yang juga mengancam keberadaan Singapura. Soekarno secara terang-terangan mengecam Malaysia sebagai proyek kolonialisme Barat yang harus dihancurkan. Di utara, perang di Vietnam semakin menggila, mengancam menyebarkan kekacauan ke seluruh Asia Tenggara. Singapura ada di titik kritis. Jika mereka tidak segera membangun pertahanan, mereka akan musnah sebelum sempat berkembang. Ketika Singapura merdeka, angkatan bersenjatanya hampir tidak layak disebut tentara. Mereka hanya memiliki 2 batalion infanteri, sebagian besar terdiri dari tentara Malaysia, dan begitu Singapura berpisah, banyak dari mereka memilih pulang. Yang tersisa hanyalah segelintir unit kecil yang tersebar, sebuah kapal perang kayu tua, tanpa satu pun pesawat tempur. Pada saat yang sama, Inggris masih memiliki pangkalan militer di Singapura, tetapi Perdana Menteri Lee Kuan Yew tahu bahwa era perlindungan Inggris hampir berakhir. Mereka harus bertahan sendiri atau hancur. Dalam keputusasaan, Lee Kuan Yew mencari bantuan ke negara-negara besar di dunia non-blok. Ia menghubungi India dan Mesir yang saat itu dianggap sebagai mitra alami bagi negara-negara kecil yang ingin bebas dari pengaruh Barat. Namun, jawaban yang datang adalah kesunyian. India dan Mesir menolak membantu. Singapura kehabisan pilihan. Hingga akhirnya, mereka menoleh ke sekutu yang tidak terduga, Israel. Sejak kunjungannya ke Israel pada tahun 1959, Goh Keng Swee, Menteri Keuangan Singapura, telah terpesona oleh bagaimana negara kecil itu mampu bertahan di tengah kepungan musuh. Pada Oktober 1965, Israel mengirim Jenderal Yaakov Zevi dalam misi rahasia ke Singapura. Menyamar sebagai turis, ia berkeliling dengan taksi, mempelajari setiap sudut negara ini secara diam-diam. Begitu kembali ke Tel Aviv, ia menyusun rencana besar yang disebut Brown Book, sebuah strategi rahasia untuk membangun militer Singapura dari nol. Inti dari rencana ini adalah untuk membentuk tentara rakyat melalui wajib militer dan membangun militer modern yang efisien dan mematikan. Tanpa buang waktu, Singapura dan Israel menandatangani perjanjian pertahanan rahasia. Namun, kerjasama ini sangat berisiko. Di dunia Muslim, konflik Israel-Palestina adalah isu yang sangat sensitif. Jika negara-negara tetangga mengetahui bahwa Singapura bekerja sama dengan Israel, itu bisa memicu bencana diplomatik. Maka, para penasihat militer Israel yang dikirim ke Singapura disebut sebagai orang Meksiko untuk menyamarkan identitas mereka.
Namun, sesuatu terjadi pada tahun 1967 yang bisa menggagalkan semuanya. Perang 6 hari antara Israel melawan negara-negara Arab. Ketegangan di Timur Tengah mencapai puncaknya. Israel dikepung dari segala arah. Jika mereka kalah, Singapura bisa kehilangan segalanya. Dan tiba-tiba, perang pecah. Dalam 6 hari yang mengejutkan dunia, Israel meluncurkan serangan kilat yang memusnahkan musuh-musuhnya. Mereka menghancurkan angkatan udara Mesir, merebut tepi barat dan jalur Gaza, serta mempermalukan koalisi Arab. Dari kejauhan, Singapura menarik napas lega. Kemenangan ini bukan hanya tentang Israel. Ini adalah bukti bahwa mentor militer yang mereka pilih adalah yang terbaik di dunia. Setelah Perang 6 Hari, hubungan Singapura dan Israel semakin erat. Pada tahun 1968, Singapura membeli 72 tank AMX-13 dari Israel, menjadikan mereka negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki tank. Para perwira Singapura dikirim ke Israel untuk berlatih strategi perang tank dan pertempuran modern. Dengan bimbingan Israel, Angkatan Udara Singapura lahir, menjadikannya salah satu kekuatan udara paling maju di kawasan ini. Singapura tidak lagi hanya sebuah negara kecil tanpa perlindungan. Mereka telah menjadi negara kecil yang berbahaya, persis seperti yang diinginkan Lee Kuan Yew. Hari ini, hubungan Singapura dan Israel tetap kuat, terutama dalam bidang pertahanan. Singapura menggunakan banyak teknologi militer Israel, seperti drone Heron 1, sistem pertahanan udara Spider, dan rudal anti-tank Spike. Tanpa Israel, Singapura mungkin tidak akan memiliki tentara modern yang mematikan seperti sekarang.